Hello, how are you all? I hope you are all in good health and in good spirit. Now, we are going to start the lesson. We pray first, lead by Luis Kenjo. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for blessing today. Now I want to start our religion lesson. Please bless us and guide us in the name of Jesus Christ. We pray to you. Amen. Thank you, Luis. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Pembelajaran yang kedua dengan topik banyak kekuranganku tetapi Tuhan menerimaku. Pembacaan Alkitab, Kejadian 3 ayat 1 sampai 7, Roma 3 ayat 23, dan Roma 5 ayat 12. Tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan siapa juru selamat. Yang kedua, mengimani bahwa di dalam Kristus ada janji keselamatan bagi yang percaya kepadanya. Ketiga, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan manusia dari dosa dengan berdoa. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, anak-anak silakan menyimak video berikut ini. Allah memberkati manusia. Inilah kata kunci dalam kitab ini. Allah membuat sebuah taman untuk mereka, suatu tempat di mana mereka bisa mulai membangun dunia yang baru ini. Kuncinya adalah bahwa manusia bisa memilih bagaimana mereka akan membangun dunia ini. Hal ini digambarkan dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sampai titik ini, Allah telah menyediakan kebutuhan mereka dan menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Namun sekarang, Allah memberikan hak dan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Apakah mereka akan mempercayai ketentuan Allah tentang apa yang baik dan yang buruk? Atau mereka justru akan menggunakan kebebasannya untuk menentukan sendiri apa yang baik dan yang buruk menurut pengertian mereka sendiri? Dan pertaruhannya sangat tinggi. Pemberontakan terhadap Allah berarti memeluk kematian, karena kita memalingkan diri dari Sang Pemberi kehidupan itu sendiri. Hal ini digambarkan dengan pohon kehidupan. Di pasal 3, muncul sesosok figur yang misterius yaitu ular. Tidak ada penjelasan mengenai asal-usul ular selain daripada bahwa dia adalah ciptaan Allah. Dan jelaslah bahwa ular adalah ciptaan yang memberontak melawan Allah. Ular ingin menggiring manusia kepada pemberontakan yang menuju pada kematian. Ular memutarbalikkan cerita tentang pohon pengetahuan dan pilihan. Ia mengatakan bahwa memperoleh pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak akan membawa kematian, dan bahwa itu justru merupakan jalan menuju kehidupan dan untuk menjadi seperti Allah. Nah, ironi dari kisah ini sangatlah tragis karena kita tahu sesungguhnya manusia itu sudah seperti Allah. Mereka diciptakan untuk mencerminkan gambar Allah. Namun, alih-alih percaya kepada Allah, manusia memilih untuk meraih kebebasan. Mereka menggunakan pengertian mereka sendiri dalam menentukan apa yang baik dan yang jahat, dan dalam sekejap, seluruh kehidupan bergulir di luar kendali. Akibat yang pertama adalah hubungan manusia. Laki-laki dan perempuan itu tiba-tiba menyadari betapa rentannya mereka. Bahkan mereka tidak lagi saling percaya. Maka mereka membuat pakaian dan menyembunyikan tubuhnya dari yang lain. Akibat yang kedua adalah keintiman antara Allah dan manusia menjadi sirna, sehingga manusia itu pergi dan berlari dan menyembunyikan diri dari hadapan Allah. Ketika Allah menemukan mereka, mereka mulai bergantian untuk saling menyalahkan tentang siapa yang lebih dulu memberontak. Nah, di sini kisahnya berhenti. Ada serangkaian puisi pendek di mana Allah menyatakan kepada ular dan kemudian kepada manusia tentang konsekuensi tragis dari tindakan mereka. Pertama-tama Allah memberitahu ular bahwa walaupun tampaknya ular sudah menang, namun dia sudah ditakdirkan untuk kalah dan makan debu. Allah berjanji bahwa suatu hari sebuah benih atau keturunan yang berasal dari seorang perempuan ini akan melakukan serangan mematikan pada kepala ular. Dan itu terdengar sebagai sebuah kabar baik. Tetapi kemenangan ini akan ada harganya. Karena keturunan ular juga akan melakukan serangan mematikan, yaitu meremukkan tumit dari keturunan perempuan itu. Ini adalah sebuah janji yang sangat misterius kepada pemenang yang terluka ini. Namun dalam alur cerita sejauh ini, kita bisa melihat bahwa ini adalah tindakan anugerah Allah. Manusia baru saja melakukan pemberontakan
Dan apa yang dilakukan oleh Allah? Allah berjanji akan menyelamatkan mereka. Tetapi hal ini tidak serta-merta menghapus konsekuensi dari keputusan yang dibuat oleh manusia. Allah memberitahu bahwa sekarang setiap aspek kehidupan mereka, baik di rumah maupun di padang, akan menjadi penuh dengan kepedihan dan rasa sakit akibat pemberontakan mereka, yang semuanya mengarah pada kematian mereka. Dari sini, kisahnya terus bergulir ke bawah. Pasal 3-11 memaparkan dampak yang semakin meluas akibat pemberontakan dan retaknya hubungan manusia dalam setiap level kehidupan. Nah, ada sebuah kisah tentang dua bersaudara bernama Kain dan Habel. Kain sangat cemburu terhadap saudaranya itu sampai-sampai ia ingin membunuhnya. Allah sudah memperingatkan Kain untuk tidak membiarkan dirinya jatuh dalam pencobaan. Tetapi dia tetap melakukannya. Kain membunuh Habel di padang. Lalu Kain membangun sebuah kota yang penuh dengan kekerasan dan penindasan. Dan ini semua digambarkan dalam kisah Lamek. Lamek merupakan laki-laki pertama dalam Alkitab yang mempunyai istri lebih dari satu. Dia mengoleksi banyak istri seperti properti. Dia lalu melantunkan nyanyian pendek tentang betapa dia lebih ganas dan pendendam daripada Kain. Setelah ini, kita mendapati cerita aneh tentang anak-anak Allah yang bisa merujuk pada malaikat jahat. Atau juga bisa merujuk kepada raja-raja kuno yang mengaku bahwa mereka keturunan para dewa. Sama seperti Lamek, mereka juga mengambil istri sesuka hati mereka. Mereka juga memperanakkan Nefilim, yaitu para kesatria perkasa zaman itu. Apapun sudut pandangan yang benar, intinya adalah bahwa manusia membangun kerajaan-kerajaan yang memenuhi dunia ciptaan Allah dengan kekerasan dan semakin banyak kebejatan. Reaksi Allah adalah seperti yang tertulis di kisah ini. Hatinya hancur oleh duka mendalam. Manusia menghancurkan dunia baik yang diciptakan Allah dan mereka saling menghancurkan satu sama lain. Dan karena hasrat yang begitu besar untuk menjaga kebaikan dari dunia yang diciptakannya, Allah membersihkan kejahatan manusia dengan air bah. Tetapi Allah melindungi satu orang benar, yaitu Nuh dan keluarganya. Allah menugasinya untuk menjadi Adam yang baru. Allah kembali mencurahkan berkat ilahinya dan mengutus Nuh untuk keluar kepada dunia. Dan pengharapan kita melambung tinggi. Tetapi kemudian, Nuh pun mengalami kegagalan di sebuah taman juga. Nuh pergi dan menanami kebun anggur. Lalu dia mabuk dan kehilangan akal sehatnya. Kemudian salah satu anaknya yang bernama Ham melakukan tindakan yang sangat memalukan terhadap ayahnya di dalam tenda. Di sini kita menemukan Adam yang baru, telanjang dan malu. Persis seperti Adam yang pertama, kehidupan yang bergulir ke bawah terulang kembali. Semua ini mengarah kepada pembangunan kota Babel. Orang-orang Mesopotamia kuno bersatu karena teknologi baru yang mereka ciptakan, yaitu batu bata. Mereka dapat membuat kota dan menara yang lebih besar dan lebih cepat dari siapapun yang pernah melakukannya. Mereka ingin membangun jenis menara baru yang menjulang tinggi hingga dapat menjangkau Tuhan. Dan dengan demikian, nama mereka akan menjadi masyhur. Ini adalah gambaran dari pemberontakan dan keangkuhan manusia. Ini pemberontakan di taman secara besar-besaran. Allah merendahkan keangkuhan mereka dan menyerakkan mereka. Nah, ini merupakan kumpulan kisah yang beragam. Tetapi kita dapat melihat bahwa semua kisah itu menceritakan tentang hal mendasar yang sama. Allah terus memberi kesempatan kepada manusia untuk melakukan hal yang benar dengan dunianya. Tetapi manusia terus-menerus merusaknya. Kisah-kisah ini merupakan klaim bahwa sebenarnya kita hidup dalam dunia yang baik, namun kita telah merusaknya. Dan bahwa kita lebih memilih untuk mendefinisikan baik dan jahat menurut ukuran kita sendiri. Kita semua ikut andil dalam rusaknya hubungan-hubungan di dunia ini yang mengarah kepada konflik dan kekerasan dan berakhir dengan kematian. Namun ada suatu pengharapan. Allah berjanji bahwa suatu hari nanti, seorang keturunan akan datang, pemenang yang terluka, yang akan menghancurkan kejahatan pada sumbernya. Walaupun kejahatan manusia sangat banyak, namun Allah bertekad untuk memberkati dan menyelamatkan dunia yang diciptakannya. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apa yang akan dilakukan oleh Allah? Apa yang akan dilakukan oleh Allah? Mari kita cari tahu di dalam Alkitab. Kita akan mendengarkan teman kita membacakan Alkitab yang dibacakan oleh William. Yesaya 59 ayat 1-2.
Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, tadi kita sudah melihat di video bagaimana manusia memberontak kepada Allah. Apa artinya pemberontakan kepada Allah? Pemberontakan kepada Allah itu menuju kematian. Nah, pemberontakan kepada Allah itu juga adalah dosa. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Allah sesungguhnya menolong kita. Allah sesungguhnya pada awal penciptaan menciptakan kita sama seperti Dia. Karena dosa, kita akhirnya terpisah dari Allah. Karena pemberontakan, Allah memutuskan hubungan dengan kita. Karena Allah itu suci dan kudus. Kita manusia berdosa. Akhirnya terpisah. Manusia itu semakin jauh, semakin jahat. Dan tadi di video kita melihat manusia semakin hari semakin berbuat dosa. Dan kejahatan manusia dari hari ke hari semakin bertambah. Dan manusia akan menuju kepada kematian. Manusia adalah gambar dan rupa Allah yang harusnya hanya menaati Allah, tetapi manusia telah melawan Tuhan, tidak menggunakan berkat Tuhan dengan baik, karena menggunakan kebebasannya untuk melawan Allah. Perintah Allah dilanggar oleh manusia. Manusia lebih menaati perintah iblis yang memakai wujud ular. Itulah sehingga Allah memutuskan hubungan dengan manusia. Allah mengusir manusia dari Taman Eden karena pemberontakan manusia kepada Allah, maka manusia harus merasakan akibatnya. Apa akibat dari pemberontakan itu? Allah yang adil, Allah yang suci, harus memberikan hukuman kepada manusia. Nah, tadi manusia berdosa. Yang melakukannya adalah Adam dan Hawa. Pada waktu itu, dua manusia. Dosa yang dilakukan Adam membuat semua manusia di dunia berdosa. Jadi bukan Adam dan Hawa saja, tetapi seluruh umat manusia di dunia ini. Kok bisa? Alkitab mengatakannya. Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24. Beginilah firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua manusia putus hubungan dengan Allah. Siapa yang putuskan? Manusia. Allah putuskan. Kenapa? Karena manusia yang berbuat dosa. Kemudian Roma 3 ayat 25 sampai 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Semua manusia berdosa. Wah, kok bisa? Kan cuman Adam dan Hawa yang makan buah pengetahuan baik dan jahat. Iya, betul. Tapi kita semua manusia di seluruh dunia adalah keturunan Adam dan Hawa. Oke. Nah, pemazmur mengatakan di dalam Alkitab, sesungguhnya di dalam kesalahan, di dalam dosa, aku diperanakkan. Bahkan anak-anak bayi pun berdosa. Kenapa? Dosa yang diwariskan dari Adam dan Hawa. Jadi, bayi di perut mama yang sudah hidup itu juga berdosa. Kok dia belum bisa bohong, teacher? Iya, betul.
tapi dia sudah memiliki dosa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa. Oke. Nah, Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Nah, upah dosa membawa manusia kepada maut. Maut itu apa? Kematian kekal. Kematian kekal itu apa? Hukuman kekal. Tetapi tadi di Roma 6 ayat 23b sampai 25, upah dosa adalah maut, tetapi ada kasih karunia. Karena manusia berdosa, tadi di video, semakin hari semakin jahat, semakin melakukan begitu banyak kejahatan, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat lepas dari dosa. Hanya ada satu solusi manusia bebas dari dosa, yaitu karunia Allah. Ya, karunia Allah. Apa itu karunia Allah? Allah mengutus Yesus Kristus sehingga manusia yang tadi menuju kebinasaan itu bebas dari kebinasaan, bebas dari maut, dan diberikan kembali hidup baru melalui Kristus yang menyerahkan hidupnya untuk memuaskan murka Allah, kemarahan Allah terhadap dosa itu. Nah, anak-anak, semua manusia berdosa. Awalnya diciptakan sempurna sama seperti Allah, tetapi manusia itu tetaplah ciptaan yang memiliki banyak kekurangan dan banyak kelemahan. Nah, apa saja kekurangan dan kelemahan manusia? Manusia memiliki kekurangan secara jasmani seperti cacat, sakit, kemudian mati. Apalagi sekarang banyak orang sakit COVID. Dari dulu sejak manusia berdosa, manusia sudah mengalami begitu banyak sakit penyakit, penderitaan, dan kematian. Tetapi kematian orang yang percaya kepada Kristus adalah kematian yang bukan kekal, tapi kematian untuk menuju hidup baru. Kemudian di dalam Alkitab juga dijelaskan banyak dikisahkan tentang tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki kelemahan dan kekurangan. Misalnya seperti Musa, seorang pemimpin besar yang waktu pertama dipanggil Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dia menolak karena dia menyadari kelemahannya, tidak pandai bicara. Tetapi Tuhan memakai dia. Seperti Rasul Paulus misalnya, yang seorang penginjil besar di Perjanjian Baru, dia memohon kepada Tuhan supaya duri dalam dagingnya atau penyakitnya diangkat oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah, anak-anak, di sini kita melihat begitu banyak kelemahan dan kekurangan manusia. Karena apa? Manusia itu adalah tetap ciptaan. Ditambah lagi manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu secara rohani, manusia itu punya banyak kelemahan. Apa kelemahan dan kekurangan manusia secara rohani? Masih ingat pelajaran 1? Manusia diciptakan Allah memiliki tubuh jasmani dan juga memiliki jiwa atau rohani yang kekal. Nah, maka secara rohani manusia itu membutuhkan apa? Iman kepada Allah, yaitu memiliki sikap hidup yang sesuai kehendak Allah. Secara rohani, manusia itu butuh dipedulikan, butuh dikasihi, ya, butuh diperhatikan, nah, butuh disayang. Maka Allah mengasihi manusia. Dari pertama Allah mengasihi, memberikan seluruh ciptaannya, lalu jatuh ke dalam dosa, Allah mengasihinya dengan memberikan hidupnya. Nah, secara jasmani dan rohani, manusia memiliki kelemahan. Oke. Lalu, biarpun manusia memiliki kelemahan, banyak kekurangan, dan jatuh ke dalam dosa, melawan, memberontak kepada Allah, dan akhirnya Allah hukum, tetapi Allah tetap menyatakan kasih karunia-Nya, yaitu Allah menjanjikan penebus. Yaitu siapa penebus yang dijanjikan Allah? Supaya manusia kembali bersatu dengan Allah, berdamai, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang tunggal yang dijanjikan oleh Allah, supaya manusia bebas dari hukuman maut. Jadi, apa solusi, apa jalan keluar dari pemberontakan manusia supaya tidak berada di dalam maut kebinasaan? Yaitu percaya kepada Kristus, satu-satunya anak tunggal Allah yang memuaskan murka Allah sehingga manusia bebas dari hukuman maut atau hukuman kekal. Tetapi
Semua manusia akan mengalami kematian, dan orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus yang memenuhi atau yang memuaskan murka Allah di kayu salib tidak akan mengalami kematian atau hukuman kekal. Tapi setelah kematian akan mengalami hidup baru, yaitu kehidupan kekal di mana? Di surga. Oke. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, tugas anak-anak menjawab 3 pertanyaan ini dari materi pelajaran hari ini. Dikumpulkan pada hari ini. Anak-anak X level pasti dapat mengerjakannya dengan baik. Anak-anak X level, anak-anak yang pintar, pasti semuanya bisa mengerjakannya. Oke. Kemudian untuk tugas berikutnya, tugas portofolio, itu nanti anak-anak lihat di buku teks halaman 31 alternatif 2. Di situ ada gambar Adam, Hawa, ular. Terus apa saja hukuman yang diterima oleh Adam, Hawa, dan ular akibat dosa dan pemberontakan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Anak-anak boleh tulis di buku tulisnya, boleh digambar sesuai kreativitas anak-anak dan ditulis hukuman yang diterima di sampingnya. Oke. Let's pray, Lord Jesus, for your blessing. Now we want to close our religion lesson. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay, thank you for your attention. See you next time. Bye-bye.